ada kalimat yang mungkin sudah ribuan kali kamu ucapkan ke diri sendiri. Kadang sadar, kadang enggak. Disenyumin aja, masih banyak yang lebih susah. Dan itu benar. Selalu benar. Dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun, selalu ada yang lebih berat hidupnya. Selalu ada yang lebih dalam jatuhnya. Tapi aku mau tanya sesuatu. Kalimat itu sebenarnya kamu pakai buat apa? Sejak kecil, kita diajarkan untuk bersyukur. Bagus sih, penting. Bersyukur itu bukan hal yang salah. Tapi di satu titik bersyukur bisa berubah jadi sesuatu yang lain. Bukan lagi tentang menghargai yang ada, tapi tentang membungkam semua yang kita rasakan. Kamu capek di tempat kerja tapi langsung mikir, yang kena PHK lebih susah kali. Kamu stres mikirin cicilan, tapi langsung mikir, masih banyak yang gak punya rumah sama sekali. Kamu ngerasa sendiri, ngerasa gak dihargain, ngerasa udah kasih semuanya tapi gak ada yang lihat. Dan sebelum perasaan itu sempat singgah, sebelum perasaan itu sempat jadi sesuatu yang bisa kamu pegang, kamu sendiri yang mengusirnya. Gak usah lebay. Banyak orang lain yang lebih parah. Bersyukur dong. Dan karena kamu orang baik, karena kamu memang peduli sama orang lain, karena kamu tahu di luar sana dunia lebih luas dari hidupmu sendiri, kamu menuruti kata-katamu itu. Kamu telan lagi perasaanmu. Kamu rapikan. Kamu simpan. Dan kamu lanjutkan perjalanan hidup. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, terus begitu. Sampai kamu gak tahu lagi kapan terakhir kamu jujur tentang kondisimu. Jujur ke diri sendiri. Masalahnya, selama ini gak pernah ada yang bilang ke kita bahwa rasa lelah itu gak kayak perlombaan. Gak ada sistem rankingnya. Gak ada juri yang duduk di atas sana yang bilang siapa yang berhak merasa lebih lelah dan siapa yang belum cukup menderita untuk boleh mengeluh. Lelahmu ya lelahmu. Bukan lebih kecil karena orang lain lebih lelah. Bukan nggak nyata karena ada yang kondisinya lebih buruk. Lelahmu itu nyata di badanmu, di pikiranmu, di cara kamu bangun pagi dan butuh berapa detik sebelum kamu siap menghadapi harimu. Tapi selama bertahun-tahun kamu gak pernah kasih tempat buat rasa lelahmu. Karena setiap kali rasa lelah ini datang, kamu sudah siap dengan argumennya. Yang di pengungsian lebih susah, yang sakit keras lebih berat, yang ditinggal pasangan lebih hancur. Semua itu benar,
Nggak ada yang salah dari kalimat-kalimat itu. Tapi kebenaran itu nggak otomatis membuat rasa lelahmu hilang. Dia cuma jadi diam karena dia dibungkam. Dia cuma belajar untuk tidak bersuara di hadapanmu. Dan sesuatu yang terlalu lama diam, lama-lama caranya bersuara jadi macam-macam. Badan yang tiba-tiba ngedrop, amarah yang keluar di tempat yang salah, nangis yang gak jelas sebabnya, atau sebaliknya, gak bisa nangis sama sekali, walaupun rasanya sudah pengen teriak. Ini bukan sebuah kelemahan, ini adalah rasa lelah yang terlalu lama tidak punya tempat pulang. Jangan berhenti bersyukur. Syukur itu nyata. Dan kamu berhak, bahkan wajib bersyukur. Tapi ada bedanya antara bersyukur karena kamu benar-benar mensyukuri rezeki, apapun itu bentuknya, dan bersyukur untuk menekan diri sendiri dengan memakai penderitaan orang lain sebagai alasan. Yang pertama, membuat hidupmu lebih ringan. Yang kedua, membuatmu makin nyesek. Nyesek dengan sesuatu yang gak pernah kamu beri tempat pulang. Mengakui bahwa kamu lelah bukan berarti kamu gak peduli sama orang lain. Bukan berarti kamu lupa bersyukur. Bukan berarti kamu lemah atau manja atau nggak tahu diri. Mengakui bahwa kamu lelah itu manusiawi. Manusia punya batas yang perlu diakui. Yang nggak bisa terus berjalan kalau tangkinya kosong tapi pura-pura penuh. Kamu boleh lelah. Bahkan waktu orang lain lebih lelah, kamu tetap boleh lelah. Mungkin langkah pertama malah bukan curhat ke orang lain. Mungkin langkah pertama cukup bilang ke diri sendiri. Dengan jujur, dengan pelan, tanpa langsung dibantah. Aku lelah. Titik. Tanpa tapi, tanpa untungnya. Tapi cukup, aku lelah. Dan biarkan kalimat itu singgah sebentar. Sebentar aja. Sebelum kamu lanjut lagi. Buat kamu yang hari ini menahan sesuatu karena merasa belum cukup parah untuk dirasakan. Buat kamu yang lebih mudah merasakan capeknya orang lain daripada mengakui capekmu sendiri. Buat kamu yang sudah sangat lama jadi orang yang kuat, sampai lupa bahwa kuat bukan berarti nggak pernah berat. Perasaanmu itu nyata. Kelelahanmu itu nyata. Dan kamu boleh merasa lelah. Bukan untuk dibandingkan lebih lelah dari orang lain. Tapi juga bukan berarti lelahmu itu nggak sebanding dengan lelahnya orang lain. Lelah ya lelah aja. Boleh kok. Hati-hati di jalan ya.